Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk men-share sebuah sejarah ilmu yang luar biasa, yaitu tentang perjalanan dua kitab yang menjadi satu. Yang pertama adalah kitab Hayatul Fatah yang berasal dari Yastrib, dan yang kedua adalah Ageman Sapta Daya Ing Raga Sampurna, yaitu sebuah ageman atau ajaran ilmu yang berasal dari Nusantara. Dan bermula kisah ini pada seorang resi, yaitu Eyang Bratadewa ketujuh. Eyang Bratadewa ketujuh ini adalah seorang panglima perang dari kerajaan Tarumanegara di masa kepemimpinan Surya Warman. Eyang Bratadewa ketujuh ini, di sisa usianya, beliau memilih untuk mengasingkan diri dari keramaian kerajaan. Citengah Girang menjadi tempat pilihannya untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Salah satu ilmu yang diajarkannya adalah Ageman Sapta Daya Ing Raga Sampurna, 7 kekuatan di dalam diri untuk menuju kesempurnaan. Lalu di masa yang lain ada seorang musafir yang bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim ini berasal dari Yastrib. Beliau adalah seorang pendakwah yang sangat luar biasa. Apapun ujian dan tantangannya selalu beliau hadapi. Kenapa? Karena hanya ingin mematuhi perintah dari gurunya, yaitu untuk berdakwah. Beliau membawa kitab Hayatul Fatah dari Gujarat sampai menuju Barus, Sumatera. Dari Sumatera, yaitu Barus, beliau eksodus menuju ke tempat yang bernama Salakanegara. Dan pada masa itu, Salakanegara sedang dilanda wabah penyakit. Wabah penyakit tersebut merenggut puluhan bahkan ratusan nyawa manusia pada kala itu. Dan pada kesempatan itulah Syekh Maulana Malik Ibrahim bertemu dengan Eyang Bratadewa ketujuh. Lalu mereka berdua saling bahu-membahu, saling bekerja sama untuk mengatasi wabah penyakit yang melanda Salakanegara. Lalu keduanya karena memiliki keberhasilan dalam mengatasi wabah penyakit tersebut, lantas keduanya ini menyatukan disiplin ilmunya supaya saling melengkapi. Yang pertama yang dibawa oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah kitab Hayatul Fatah, dan yang kedua adalah ageman yang dibawa oleh Eyang Bratadewa ketujuh, itu adalah Sapta Daya Ing Raga Sampurna. Maka disatukan kedua pedoman tersebut dan menjadi sebuah karangan indah yang bernama Kitab Nabawadatala. Lalu pada generasi kedua, yaitu Eyang Aji Putih, beliau adalah raja dari kerajaan Tembong Agung. Lalu beliau merevisi kembali kitab Nabawadatala sehingga kitab tersebut dirubah namanya menjadi Buk Cipaku atau Babad Dharmaraja. Lalu Babad Dharmaraja atau Buk Cipaku tersebut turun ke seorang yang sangat luar biasa, yaitu seorang raja bernama Eyang Prabu Tajimalela. Dan kitab tersebut direvisi kembali sehingga kitab tersebut dirubah namanya menjadi Ilmu Kasumedangan atau Insun Medal Insun Madangan. Nah, lalu pada generasi ketiga, yaitu Pangeran Kornel atau yang bernama Pangeran Kusumadinata, beliau mengembalikan marwah, yaitu menjadi kitab Nabawadatala kembali, yang tadinya sudah bernama Ilmu Kasumedangan atau Ingsun Medal Ingsun Madangan,
dirubah kembali ke asalnya, yaitu menjadi kitab Nabawadatala. Pada sepeninggal Pangeran Cornell, kitab Nabawadatala ini dititipkan kepada tabib kerajaan yang bernama Eyang Eleng atau biasa disebut Buyut Eleng. Nah, Buyut Eleng ini menurunkan kembali kitab tersebut kepada keturunannya. Yang pertama adalah Ki Madharo. Lalu Ki Madharo menitipkan kembali kitab Nabawadatala tersebut, yaitu adalah Bapak Sutiarna. Lalu Bapak Sutiarna ini menitipkan kembali kitab itu kepada keturunan beliau, yaitu Abuya Agus Muslim, anak beliau yang nomor 5. Dari Abuya Agus Muslim inilah kitab Nabawadatala itu bisa diekspos dan terkenal sampai ke mancanegara. Dahulu pemerintah belum mengetahui dan belum mendukung sepenuhnya tentang ilmu ini. Tapi karena jasa-jasa Abuya Agus Muslim lah, kitab Nabawadatala ini menjadi salah satu kitab yang paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kitab Nabawadatala itu akhirnya di pedoman hidup bagi suatu komunitas yang bernama komunitas Gusmus Raksa Jasad. Apa itu Gusmus Raksa Jasad? Gusmus sendiri diambil dari kata nama Abuya Agus Muslim. Lalu Raksa Jasad. Kenapa Raksa Jasad? Karena di dalam kitab Nabawadatala itu ada 3 disiplin ilmu yang menjadi utama, yaitu yang pertama Katunggalan, yang kedua Nata Diri Nata Negara, dan yang ketiga adalah Raksa Jasad. Katunggalan berarti ilmu yang berporos kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nata Diri Nata Negara, bagaimana cara kita menata diri kita dan bisa menata lingkungan kita. Dan yang ketiga adalah ilmu Raksa Jasad atau ilmu memelihara tubuh. Bahwa Gusmusnya dari Abuya Agus Muslim, Raksa Jasadnya adalah nama dari salah satu ilmu yang ada di kitab Nabawadatala. Pada tahun 1995 Buya mempelajari kitab Nabawadatala ini, dan pada tahun 1997 Buya mulai mengekspos kitab ini ke masyarakat dan halayak umum. Sehingga pada era sekarang, GM atau kitab Nabawadatala atau kitab Kabuyutan Nabawadatala ini menjadi pedoman bagi para terapis GM yang sudah tersebar ke berbagai negara. Nah, oleh daripada itu, semoga kita yang ada di era digital ini bisa mencontoh laku perbuatan, semangat perjuangan, menjaga suatu disiplin ilmu, terutama pada ilmu kitab Kabuyutan Nabawadatala.